Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laveriel Zafi Pratama dengan NIM 23 10 11 40 14 70 dari kelas 03 TPLP 036, ingin mengerjakan tugas tentang circular QI. Langsung saja kita ke tugasnya. Nah, include your stream ini digunakan untuk mengimpor pustaka pada input dan output. Sedangkan using name std ini agar kita tidak perlu menulis std di setiap depan cin maupun cout. Lalu define max 6. Itu kita menginisialisasikan maksimal atau size-nya dengan angka 6. Jadi Q-nya itu maksimalnya adalah 6. Angka 6. Jadi kalau front ini yang pertama kali kita tambahkan, sedangkan rear itu yang terakhir kali kita tambahkan, dan next num ini untuk penomoran. Nah, pada void enq ini digunakan untuk menambahkan antrian. Jadi ketika rear ini kan sudah mencapai batas maksimalnya, maka akan tercetak tulisan antrian penuh. Lalu return untuk mengembalikan ke fungsi rear yang sebelumnya. Jadi rearnya dapat bertambah sampai 1 hingga dia mendapat nilai maksimumnya, yaitu angka 6. Kemudian QRear sama dengan nextNum ini digunakan untuk nextNum ini menjadi di posisi rearnya ini. Jadi nanti akan bertambah, kayak kan nextNum itu untuk penomoran. Jadi Q-nya nanti akan antrian pertama, antrian kedua, dan antrian ketiga. Nah, nextNum ini dibatasi dengan persen max agar dia maksimalnya tetap 6. Yaitu ketika sudah 6, dia itu sudah mencapai batas maksimalnya. Jadi akan mengulang lagi ke angka 1. Kemudian ini front ini kan sama dengan antrian kosong nih. Bagian ini sama dengan antrian kosong. Jadi kita inisialisasikan yang pertama kali kita tambahkan sama dengan yang terakhir kali kita tambahkan. Jadi misalkan pertama kali kita tambahin angka 1. Jadi nanti akan tercetak antrian 1 ditambahkan.
Nah, kemudian kita masuk ke DQ. DQ ini digunakan untuk memanggil antrian. If run 1 ini kan ngecek nih, tadi kan if run 1 kan sama dengan antriannya nggak ada antrian, jadi akan tercetak tulisan antrian kosong. Sedangkan jika antriannya tidak kosong, maka akan tercetak antrian terus queue front. Nah, front ini yang pertama kali ditambahkan. Tadi kan misalkan antrian 1, jadi antrian 1 dipanggil. Sedangkan untuk yang if front rear ini, itu jika antrian pertama sama dengan antrian yang terakhir, itu ketika antrian pertama dan antrian terakhir itu sama-sama 0, sama-sama kosong. Namun jika tidak, maka front itu yang pertama kali kita tambahkan akan bertambah 1. Jadi misalkan antrian pertama nih sudah, jadi nanti akan ditambah 1, antrian 1 tambah 1, antrian 2. Jadi nanti yang dipanggil akan antrian keduanya. Kita akan masuk ke display queue. Nah, sedangkan pada display queue ini untuk mengecek antrian. Nah, jadi jika ini kan antriannya nggak ada antrian nih, kosong nih, berarti akan tercetak tidak ada antrian. Nah, jika tidak, dia akan mencetak antrian out. Nah, kita menggunakan front for kita menggunakan for pada INTI sama dengan front, I rear, I sama dengan nah. Jadi ketika out-nya akan keluar Q rear INDL. Nah, rear-nya itu apa aja? Rear-nya itu ada di sini. Oh, ini ada yang kurang nih. Ada yang kurang kita tambahkan di sini. Out-nya kurang kita sebutin. Nah,
Jadi kita sebutin dulu si out-nya yang keluar. Nah Q, nah I-nya tidak dipanggilkan tadi masih rear. Nah kemudian kita akan memanggil I-nya. Itu front kan yang pertama kali ditambahkan. Habis itu yang terakhir kali ditambahkan, misalnya yang pertama kali ditambahkan angka 1. Terus antrian pertama, yang terakhir kali kita tambahkan antrian kedua. Sampai batas maksimalnya. Jadi ntar si out-nya akan keluar misalkan antrian 1, antrian 2, antrian 3 gitu. Kita masuk ke void clear queue. Nah, void clear queue ini digunakan untuk mengkosongkan antrian. Jadi, front dan rear ini kita jadikan sebagai -1 atau kosong. Dan nextnum-nya dalam penomorannya akan diulang lagi dari angka 1. Jadi nanti antriannya misalkan udah 4 nih, seharusnya kan 5, tapi enggak. Di sini disetting jadi dimulai dari angka 1 lagi. Dan kita lanjut. Nah, kemudian fungsi back to menu ini adalah ketika kita sudah memilih misalkan panggil antrian nih. Ini kita sudah memanggil antrian. Nanti kan tercetak antrian misalkan antrian 2, 3, 4, 5. Nah, jadi itu akan tercetak lagi tulisan tekan enter untuk kembali ke menu. Jadi menunya tidak langsung muncul kecuali scene get ini untuk memberi jeda agar kita bisa mengklik enter agar kita bisa kembali lagi ke menu. Next, kita tinggal membuat fungsi utama pada programnya, yaitu in main.
Nah, kita menggunakan int choice. Nah, ini untuk int choice ini untuk kita memberi pilihan. Jadi do yang dilakukan adalah akan menampilkan cout. Yang pertama ada menu, terus ambil antrian, di bawahnya ada panggil antrian, di bawahnya ada lagi cek antrian, terus di bawahnya ada kosongan antrian, dan bawahnya lagi ada keluar. Nah, /n ini gunanya seperti enter ya, sama kayak yang sebelumnya, sama mirip-mirip seperti indl ini. Kemudian cin ini agar kita bisa menginput apa yang ada pada pilihan ini. Switch itu agar kita bisa mengganti-ganti pilihan pada case ini. Jadi ada case pertama, kedua, ketiga. Jadi kita bisa milih yang pertama. Nah, enqueue itu buat menambahkan antrian. Setelah kita tambahkan antrian, akan muncul case yang back to menu ini. Kemudian baru di break. Begitupun yang selanjutnya, dequeue itu panggil antrian, cek antrian, kosongkan antrian, maupun keluar dari program. Nah, kalau while ini digunakan untuk ngelooping menu ini terus-terusan di looping sampai ketemu angka 5, case yang kelima ini, yaitu keluar dari program. Selagi kita belum pilih 5 ini, maka menu ini akan selalu ngelooping atau berulang-ulang. Dan return 0 nilai dikembalikan ke 0, menandakan program selesai dengan sukses. Mari kita jalankan. Kita save dulu. Cout, panahnya salah nih. Cout tuh panahnya ke kiri. Nah, case keempat, ini salah, pakai titik koma seharusnya. Kebanyakan typo nih kita, guys. Oke. Nah, sudah berjalan programnya. Tinggal pengecekan. Apakah program ini berjalan dengan baik? Nah, coba kita pilih ambil antrian. Lihat, antrian 1 ditambahkan. Lalu kita coba sampai 6. Apakah dia akan penuh antriannya? Antrian 3 ditambahkan. Antrian 4 tambahkan. 5, 6. Nah, ketika kita tambahkan antrian, kan tercetak antrian penuh. Jadi caranya adalah kita harus memanggil antriannya tersebut dulu. Kita panggil. Nah, tadi kan yang pertama kali kan yang ditambahkan itu antrian pertama. Jadi ini panggil antrian pertama. Kemudian misalkan kita tambahkan lagi ambil antrian, maka akan ditambahkan 1 karena maksimalnya 6. Dia akan ngelooping lagi atau balik lagi ke angka 1. Jadi ketika kita cek antrian, kita cek antrian, dia belum ke enter. Kita cek antrian, maka akan ditampilkan antrian yang sudah kita masukkan dari yang awal maupun yang terakhir. Ada 2, 3, 4, 5, 6, dan yang terakhir kali lagi kita tambahin tadi kan 1. Kemudian kita menggunakan kosongkan antrian. Lihat, antrian dikosongkan. Mari kita cek apakah benar sudah kosong. Nah, benar, tidak ada antrian. Habis itu kita akan balik lagi ke menu. Dan ketika kita ambil, maka akan mulai lagi dari 1. Nah, kemudian kita keluar dari program. Sudah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.